Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 10. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di mata pelajaran Labdaskes. Hari ini saya akan membahas tentang dua alat laboratorium medik, yaitu inkubator dan waterbed, oleh saya sendiri, Maya Adrianti. Ya, lanjut. Definisi dan fungsi inkubator. Dalam biologi, inkubator adalah alat yang digunakan untuk tumbuh dan memelihara budaya mikrobiologi atau kultur sel. Inkubator mempertahankan suhu optimal, kelembaban, dan kondisi lain seperti karbon dioksida atau CO2 dan kandungan oksigen dari atmosfer di dalam. Inkubator sangat penting untuk banyak pekerjaan eksperimental dalam biologi sel, mikrobiologi, dan biologi molekuler yang digunakan untuk kultur bakteri. Masih dalam definisi dan fungsinya, dalam penggunaannya pada proses percobaan di laboratorium, fungsi inkubator dikategorikan ke dalam dua macam, antara lain, yang pertama dalam mikrobiologi, inkubator adalah perangkat untuk mengontrol suhu, kelembaban, dan kondisi yang mikrobiologikal. Kedua, dalam bioteknologi, inkubator digunakan untuk mengatur suhu lingkungan suatu objek pengamatan. Prinsip kerja inkubator. Prinsip kerja inkubator adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kawat nikelin akan menghambat aliran elektron yang mengalir sehingga mengakibatkan peningkatan suhu kawat. Ini adalah dari Tayyip 2001. Bagian-bagian inkubator yang pertama adalah pintu inkubator, kedua tombol panel berfungsi untuk mengatur suhu yang diperlukan. Selanjutnya adalah rak inkubator berfungsi sebagai tempat meletakkan bahan yang akan diinkubator. Prosedur penggunaan inkubator. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan inkubator laboratorium. Yang pertama, cara menghidupkan. Yang A, untuk mengoperasikan inkubator, colokan kabel inkubator pada sumber daya listrik atau biasanya yang dipakai adalah stabilizer. Siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. B. Jika persiapan sampel telah selesai, tekan tombol power pada posisi on atau menyala. Alat akan langsung menyala ditandai dengan display yang menyala. Kedua, cara penggunaan. A. Siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. B. Atur waktu atau timer dengan memutar tombol timer sesuai waktu yang diinginkan, diset awal per 10 jam sehingga jika ingin menginkubasi selama 24 jam, putar tombol pada posisi 2 lebih 4 strip. Ya. Jadi satu posisi itu adalah 10 jam. Kemudian cara mematikannya yang A, apabila inkubasi telah selesai, matikan alat dengan menekan kembali tombol power pada posisi off. B. Lepaskan colokan pada sumber daya listrik. Selanjutnya adalah prosedur pemeliharaan inkubator. Untuk perawatan inkubator, bersihkan alat hanya dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering setiap selesai digunakan. Rak dapat dilepas untuk memudahkan membersihkan dengan cara ditarik. Cara kalibrasi, termasuk prosedur pemeliharaan inkubator, adalah sebagai berikut. Yang pertama, catat suhu inkubator. Kedua, jika penyimpangan suhu melebihi 2 derajat, penyimpangan di sini adalah perbedaan suhu ya, bukan penyimpanan. Kemudian pengaturan suhu perlu diset kembali. Ketiga, bagian dalam inkubator dan rak harus dibersihkan secara teratur dengan desinfektan. Ini adalah contoh alat inkubator. Ya, yang ada itemnya ini adalah pintu dari inkubator. Di dalamnya ada rak juga, dan ada pengatur suhu dan timer. Kemudian ini adalah alat waterbed. Definisi waterbed.
Waterbed merupakan peralatan yang berisi air yang dapat mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Prinsip waterbed. Prinsip dari waterbed adalah pada saat saklar digeser pada posisi on, arus listrik dari sumber akan memberi suplai listrik pada heater. Heater yang diberi arus listrik akan memberikan panas pada alat, suhu mungkin tinggi. Sensor termostat yang ditempatkan di daerah pemanasan pada waterbed akan ikut menjadi panas dan memuaikan cairan dalam sensor tersebut. Pada derajat suhu tertentu, pemuaian dari cairan sensor cukup tinggi, sehingga bertambahnya volume cairan sensor ini dapat memberikan tekanan pada kontaktor termostat sehingga kontaktor terbuka. Dengan terbukanya kontaktor termostat, heater tidak mendapatkan suplai arus. Suhu berangsur-angsur turun, tekanan pada sensor termostat kembali turun, sehingga kontaktor kembali tertutup, yang pada akhirnya terjadi pemanasan kembali. Selanjutnya adalah fungsi waterbed. Waterbed dapat digunakan untuk yang pertama, pemanasan suhu rendah 30 derajat sampai 100 derajat Celcius. Kedua, menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Waterbed menggunakan daya listrik yang rendah, sehingga sangat ekonomis dan efisien. Waterbed digunakan untuk menginkubasi kultur mikrobiologi. Secara sederhana, alat ini menggunakan pemanas pada air yang dipanaskan dengan api maupun dengan listrik atau uap dari air. Bagian waterbed ada pengatur suhu, pengaman kedudukan tinggi air, penangas air yang dilengkapi dengan motor penggerak, berfungsi sebagai alat pengocok. Selanjutnya adalah elemen pemanas. Selanjutnya lagi adalah tangas uap. Mempunyai 1-6 buah lubang untuk menaruh atau meletakkan benda yang akan diuapkan. Cara kerja penyimpanan dan perawatan waterbed. Cara kerja waterbed meliputi yang pertama, air dimasukkan ke dalam bejana. Kedua, atur suhu yang dikehendaki dan hidupkan waterbednya. Ketiga, masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air. Untuk tangas air, letakkan benda pada salah satu lubang untuk tangas uap. Ingat, lubang lain yang tidak digunakan tetap ditutup. Selanjutnya adalah cara penyimpanan waterbed adalah yang pertama, sebagai media pemanas digunakan air suling, jangan menggunakan air sumur karena menyebabkan korosi. Kedua, selesai digunakan jika menggunakan listrik, matikan arus listrik dan cabut dari arus listrik. Ketiga, jika alat hendak disimpan, kosongkan air atau media pemanasnya. Selanjutnya adalah cara perawatan waterbed. Yang pertama, untuk perawatan, bersihkan alat hanya dengan lap bersih yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering dengan kain kering setiap selesai menggunakan alat. Kedua, box control jangan sampai tersiram atau kemasukan air karena dapat berakibat tersengat tegangan listrik, yaitu sangat berbahaya atau alat menjadi rusak. Ketiga, cara rutin air dapat diganti atau ditambahi dalam waktu kurang lebih 2 bulan sekali. Ini adalah contoh alat waterbed ya. Ada 6 piringan. Selanjutnya adalah kalibrasi alat. Kalibrasi alat di sini adalah kalibrasi waterbed. Kalibrasi waterbed harus dilakukan paling tidak 2 kali per tahun atau 6 bulan sekali. Termometer waterbed harus dicek oleh petugas yang bertanggung jawab untuk hal ini atau individu yang diberi tugas oleh kepala laboratorium dengan menggunakan termometer terkalibrasi. Jadi, sebelum kalibrasi waterbed, termometer yang digunakan juga harus dikalibrasi. Ya, di sini saya tidak jelaskan bagaimana cara kalibrasi termometer. Selanjutnya, interval uji penyimpanan atau deviasi harus didokumentasikan atau dicatat pada buku peralatan. Apabila alat teroperasi tanpa mengindahkan suhu yang diinginkan, prosedur ini tidak perlu dilakukan dan alat harus diberi label yang sesuai untuk ini. Dalam kasus terjadinya penyimpangan lebih tinggi atau lebih rendah 5 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh termometer pada alat,
Faktor koreksi harus ditentukan, yaitu suhu yang diinginkan atau suhu terukur, dan dicantumkan secara jelas pada alat. Kasus lainnya dari deviasi suhu yang diinginkan harus didokumentasikan pada buku alat. Terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai dua alat laboratorium medik, inkubator, dan waterbed. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.